Libur telah tiba. Hore. Libur telah tiba. Asik. Hore. 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 Asik. Hore. Libur. Hore. Yeay. Adalah anak Enggak ada. Emang bukan itu. Kan yang nyanyi kan sama ya kan? Siapa emang? Siapa ayo? Siapa? Tasya Kemilau. Wow. Kamila. Ngomong-ngomong nggak ada liburan ini sedang semuanya itu lagi di tengah-tengah habis ujian tengah semester teman-teman serius? ini. Iya nggak ada libur. Seragam mana? Seragam. Kan kelas online, sekolahnya online di rumah nggak ada yang pakai Iya. seragam. Oh, gitu. Dress code-nya ya rumahan aja. Dress code. Sekolah dress code Sekarang ada dress code rumahan. rumahan Oke, ya oke, buat oke, sekolah oke, ya. Iya nah, karena ampun. sore hari ini kita mau bahas tentang sekolah online gitu. Di mana lagi kalau bukan di LM Radio, El Radio Radio. Legend 3.16 FM. Reaching Soul for the Kingdom. Hey! Sore Universe. Wow. Kan belakangnya udah bahasa Inggris. Kenapa depannya sore bahasa Indonesia? Oke. Oke. Morning Universe. Sore ku morning. Bahasa Inggris. Ya, di sore hari ini kita bahas tentang sekolah online gitu. Ya. Bukan libur, Mas Adi. Saya pengen libur. Nggak bisa. Capek saya. Kan Bapak bekerja. Tapi kalau misalkan di angkatan kita itu kan kita nggak merasakan ya namanya sekolah online ya. Ada. Iya ya ampun aku lupa. Kuliah online. Face gitu kan. Kuliah online. Kamu masih apa sekarang TKB? Iya. Enggak, mana? TKC. Nggak ada. Bayar. TKC bagus jawaban sangat masih di koridor yang tepat. Kita tadi kan udah lihat ini ya apa namanya video tentang apa namanya Perjuangan. pendidikan di Indonesia yang luar biasa sekali. Bagaimana seorang gitu ya. tenaga pendidik. Dulu tuh kita pernah juga mendatangkan bintang tamu kita yang seorang guru tuh. Betul. Nah, setiap tenaga pendidik itu kan pasti punya perjuangannya masing-masing. Apalagi di masa pandemi ini, mereka dituntut untuk semakin berjuang lagi tuh dalam mendidik murid-murid kayak ini. Kayak coba Ya, saya. iya juga ya. Jadi soalnya akhirnya apa ya ekstra gitu ya. Betul. Double porsi untuk menyampaikan materi ke murid gitu. Betul. Waduh. Dan saya punya sebuah survei, itu Waduh, survei ya, serius ini ya. Survei membuktikan. Hasil survei dari Saiful Munjani Research and Consulting, SMRC. Di situ kan kita kan sekarang lagi masa pandemi dan itu beberapa bagian wilayah di Indonesia pasti kan menjalankan yang namanya sekolah daring atau sekolah online namanya ya. Dan dari penelitian mereka dinyatakan bahwa 70 responden dari penelitian itu mereka memiliki anggota keluarga yang sekarang sedang sekolah daring atau sekolah online gitu. Mungkin Anda masuk di salah satu respondennya. Saya 74 sih. Dari 70 saya nomor 74 nih. Ya. Dan dari hasil responden itu 17%-nya menyatakan bahwa sangat berat bagi mereka untuk menjalankan yang namanya sekolah online itu. Dan 67% menyatakan cukup berat. Nah, berarti kan istilahnya kalau digabungin tuh 67% mereka mengomongkan bahwa sekolah daring itu ya sama-sama beratnya. Padahal di antara responden itu 47% di antara mereka itu mengeluarkan biaya nggak sedikit. Minimal tuh ya dalam sebulan itu 100.000 mereka keluarkan untuk sekolah online itu. Misalnya untuk kuota internet dan lain sebagainya, listrik lah dan peralatan lainnya itu. Bayar listrik juga ya. Iya, mana mungkin Kuota alat ada elektronik listriknya bisa juga. menyala kalau tidak ada listrik Iya, Bapak. bener juga. Nah, dan dari surveinya SMRC ini menyebutkan bahwa 24% dari responden yang mereka teliti itu tidak memiliki yang namanya akses internet. Padahal kan judulnya sudah sekolah online atau sekolah daring. Dan alat pendukungnya ya berupa barang elektronik yang didukung dengan adanya internet itu tadi. Nah, kalau ngomongin soal belajar online kemudian itu ya ketersediaan internet ini. Bahkan kalau misalkan nggak punya pun yang punya ini biasanya mengakses itu lewat berbagai macam perangkat teman-teman. Kalau mungkin teman-teman yang di rumah
pakai yang namanya laptop. Ya. Terus Ya, kemudian laptop si Unyil ya berarti bukan. Laptop sih. Kita belajar bersama. Pakai laptop, pakai komputer, pakai smartphone gitu ya. Nah, ini kita saya ada beberapa survei nih dari sekitar 2.201 orang. Itu Banyak sekitar banget ya itu ya. banyak. Itu 95% tuh mengakses internet untuk belajar. Itu sekitar 95% pakai yang namanya smartphone atau ponsel pintar gitu. Nah, kemudian cuman sekitar 25%-an aja nih yang pakai laptop dan juga 3,8 nggak sampai 5% yang pakai komputer. Waduh. Kayak gitu. Perjuangan banget ya anak-anak Iya. zaman sekarang kalau mau Ternyata sekolah dari ya. handphone itu 95% berarti anak Indonesia kalau bisa disampaikan itu mereka belajar dari handphone, Handphone. ya. Yang biasanya ada suatu kelas yang gede gitu kan. Sama-sama teman kita sekarang cuma Dari alat elektroniknya yang dipunya masing-masing ya. Iya. Tapi kalau aku kalau aku lihat, kalau aku masa investigasi. Kalau kita lihat ada kelebihannya loh sekolah online itu. Oh ya? Ya. Wah. Sebentar lagi dihujat nggak ya? Sebelah saya udah wah gitu. Sebelah saya. Karena iya kan, soalnya kayak nggak ada nih kelebihannya. Tapi ada kelebihannya. Yang pertama, waktu dan tempat lebih fleksibel. Biasanya kita harus pagi-pagi bangun pagi, Iya, mempersiapkan betul. baju semuanya. Sarapan terus buru-buru berangkat. Potong kuku, ingat kan setiap Senin kan Bener. Oh iya, periksa baris kuku terus gitu kan ya. gini kan. Iya bener. Terus tiap Senin juga kalau kita nggak bawa Topi, pas dasi. upacara, aduh itu. Kalau gitu sepatunya nggak hitam. Kalau Nah. sakitnya pendek. Nah, selama online ini kita benar-benar dibantu banget namanya waktu atau tempat yang lebih fleksibel Iya, untuk betul, kita betul. belajar. Terus hemat ongkos juga. Biasanya kalau kita sekolah kan kita ke Malang contohnya, Iya. nah harus naik motor, naik angkot, ada biaya kan. Terus harus ada biaya makan siang. Oh iya. Nah, terus sekarang kan nggak ada itu. Nah, Ya terus karena dari rumah sendiri-sendiri. bener, terus hemat waktu perjalanan pulang pergi, bener. Bisa diikuti baik dalam luar negeri dan dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kalau seandainya aku sekolah di sini, aku bisa ngikuti pembelajaran itu dari luar negeri gitu loh. Di swasta Aku gitu. biasanya sih juga gitu. Aku di Jerman waktu itu. Oh iya. Jejere Kaupan. Oh, waktu itu aku di Paris. Oh di mana itu? Ya, Pasar Isor. Saya mau nerusin nggak ada. Sudah saya pakai di sebelumnya. Apalagi coba kelebihannya? Modal hanya punya handphone. Oh iya benar, pakai laptop tadi. Semua materi bisa disimpan praktis dan ekonomis. Ya kan semua materi biasanya kan kita nyatet ya. Dalam hitungan kelima, ibu akan hapus papan tulis ini. Wah, langsung mereka Iya. foto. Kalau sekarang kan materi-materi bisa di save langsung. Iya betul dan nggak berat-berat bawa buku lah ya istilahnya di tasnya. Iya, sekarang mungkin anak sekarang nggak pernah sakit ini ya. Tapi encok ya. Kalian sakit hati. Apanya? Itu kelebihan dari sekolah online saat ini gitu. Tapi kurang akurat ini. Tuh, Oh, kok bisa? ya gimana? Kurang akurat kalau cuma kelebihannya aja, tanpa kita tidak melihat kekurangannya. Ya kan karena kalau lihat saya pastinya adanya kelebihan. Sedangkan saya kekurangan. Ini terlalu fisik ini. Enggak. Bahaya nih, Mengenai sekolah online pastinya. Emang Pasti ada apa dong kurangannya? Enggak ada lah. Wah ada. Mana? Ini loh ya. Nomor 1. Adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu itu kita nggak enak. Oh iya. Aku pun juga jet lag gitu kan. Oh, jet lag. Tuh. Iya jet Oh lag. biasa waktu luar negeri maksudnya. Iya, itu biasa Oke. nonton gitu kan. GMT berapa itu? GMT 405. Banyak banget. Ada yang biasanya plus 7 plus berapa gitu. Anda 405. Kayaknya memang nggak ada kekurangannya. Buktinya nggak bisa menyampaikan. Loh, oh bisa. Oh, iya, Perbedaan iya. waktu. Perbedaan. Jadi terus? kan kalau teman-teman ini kan pasti sekolahnya kan udah daring semua itu. Pasti pulang kampung nih. Pulang Oh, ada yang pulang bukan kampung, Iya, ada. kampung sih, nggak kampung juga ya. Kota. Kembali ke tempatnya. tempat tinggal Asalnya, masing-masing. gitu kan. Dan juga kalau yang aku alamin juga itu perbedaan waktunya. Ada yang Waktu. WIB, ada yang WIT, WIT. WITA gitu kan. Oh iya, Jadi kalau misalnya anak selisih. kuliah kan nggak semuanya dari Pulau Jawa. Bener. Iya, kasihan juga kan teman-teman. Iya Iya. juga sih. Terus? Terus juga yang kedua ada budget lebih untuk kuota. Oh, Ya akhirnya buat beli bensin, biasanya buat makan, akhirnya buat Beli Kuota. kota. padahal Anda tadi bilang bahwa itu nggak boros.
Apa? Iya, itu kan kelebihannya. Ayo. Saya disuruh baca. Enggak itu kan. Enggak. Pasti Kan ini. dalam bidang masing-masing maksudnya kelebihan kekurangan dalam bidang masing-masing terus. Selanjutnya ini untuk HP-HP yang kentang gitu. HP kentang. HP-HP dengan istilah HP kentang, pokoknya sering penuh dengan noti. Oh iya. HP-nya keberatan dengan aplikasi-aplikasi. Iya benar, apalagi kalau misalkan yang namanya sekolah online kan pasti tugasnya juga online ya. Nge-save yang namanya tugas itu pasti ada notifnya. Memori Anda tidak cukup gitu ya ampun. Jangankan save, update aja nggak bisa HP saya itu udah. Ya ampun. Karena sih permasalahan masing-masing orang beda-beda gitu. Beda-beda. Iya, oke ini Beda-beda. dari sisi nggak usah tertawakan. Ini dari sisi Mas Theo. Terus gara-gara HP-nya keberatan, cepat lowbat. Oh. Iya, oke. Dia udah diperes bekerja Iya, udah keras ya. lowbat, high kalsium lah. Low fat gitu. Kayak susu. Lucu ya. Ya ampun. Aduh, ini bisa dibongkar nggak? Jangan. Terus Terus ada lagi nggak? Nggak bisa jauh dari HP. Ini menimbulkan edik yang baru, kecanduan yang baru. karena Edik bisa itu nama orang. bukan kecanduan Mas. Oh iya. Aku Adik Putra. Adi. Adik Setiawan. Edik bahasa Inggris ADDICT. Terus yang pasti sering terjadi nih karena online, karena yang berbicara kadang-kadang jari. Ya kan, jari. ngomong di situ. Oh iya. Iya. Miskomunikasi. Waduh. Kita mau itu perlombaan. Ada Miss Indonesia, Miss apa itu? Bukan. Ini Bukan. Miss. Misalkan Anda diam bisa ya? Bisa ya? Ini mau Bisa. jelasin dulu. Dimatikan dari sana. Miskomunikasi beda persepsi. Iya, beda persepsi. Kayak kita itu mau, maksudnya kita ini contoh ya kan. Apalagi kita mau nulis ngetik gitu kan. Belajar ngetik gitu Ya. kan. Tulisannya ngetek pasti kan. Iya kan. Nah, Ya beda-beda kata. Iya, beda persepsi. kata. Cara membacanya yang berbeda. Kan itu cara tuh sebuah membacanya. tulisan kan. tulis. Itu pasti. Iya kalau di Jawa macam-macam sih. Apalagi kalau belajar kelompok di kita aja. Pernah gak sih waktu kita kuliah dulu, kita belajar kelompok kumpul aja bertengkar. Oh benar. Iya, Apalagi kita kalau belajar kelompok itu lewat online. online. Waduh. Iya benar. Wah, ambiar teman. Iya, kalau misalnya kita belajar yang kelompok yang ketemu gitu kan ya, kan sini belum selesai ngomong, sini udah nimpalin tuh. Nah, kalau kita diskusi di grup, is typing kan. Terus ada yang satu nggak ngomong. Terus agak lama, terus belum. Ya, aku baru ngecek HP nih, sorry ya gitu. Tenggelam. Adi sih sering terus. Ya. Terus yang terakhir, Apa tuh? tidak fokus. Oh. Tidak Karena kalau misalkan pas belajar terus habis itu klunting. Shopee. Oh, merek. Enggak disponsori, kita enggak disponsori. Kalau di frame kita di YouTube, paling ujung kan lambangnya Elri. Nah. Sebelahnya belum ada sponsor. Itu bisa jadi kalau aku mengalami sih kalau WFH sih ya. Jadi kalau udah kerja gini tiba-tiba tidet gitu. Waduh. Bakul Cilo itu ya. Jualan ini loh, apa namanya? Balon. Kirain odading. Rasanya nggak usah dibahas. Ya banyak sekali sih pasti ya ada kelebihan kekurangannya gitu ya. Betul. Dan pastinya yang di sini bilang boros, yang di sini bilang ternyata lebih banyak mengeluarkan uang, tapi dalam porsinya. Bentar. Kita ulang. Yang di sini boros, yang di sini banyak mengeluarkan uang. sama ya. sama dong. Kan biasanya penengah ya. Iya. Di bahasan ini biasanya jadi penengah. Nggak ada kan kita pas dua-dua sekarang. Ngomong di sini ada kelebihannya. Dalam di sini ada kekurangan. porsi bidangnya masing-masing gitu. Pasti teman-teman Sobat LR itu merasakan ya, apalagi di tengah pandemi saat ini itu dengan adanya apa namanya belajar online atau sekolah online itu pasti ada kelebihan kekurangan. Betul. Teman-teman pasti merasakan ini kekurangan semua ini. Tapi ini Pusing banget. enak nih kalau nggak mesti offline nih, mesti enak online nih, gitu kan? Ada. Ya, Ada. ada yang lebih baik online lah, aku nggak pakai seragam. Terus aku bisa tidur suka-suka aku, ya kan? Nah. Tidurnya kan terserah. Daripada dengerin kalian yang komentar sendiri-sendiri, Ya. aku habis ini mau ngundang bincang tamu.
Oh, lama banget yang kita gak ada bincang camu. Ya betul. sudah Tapi ini kita sebelum akan undang. bincang camu kita akan mendengarkan satu pujian dulu yang akan dibawakan sama Sobat Elre. Setelah itu kita akan siap-siap. Siapakah bintang camunya? Kita akan saksikan setelah ini, tetap di Elohim Radio. El Radio, Region 3.6 FM. Reaching souls for the kingdom.
Kembali lagi di LM Radio, L Radio, Rajian 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Kamu kenapa Yen? Kayak rasanya kayak lemas gitu. Capek kah? Capek abis sekolah online Bener aku punya multivitamin sponsor. Gak ada. Hey, di sebelah saya sudah ada wanita Theo? cantik. Bukan. Bukan Ya, dong. maaf. Jadi 2 kali lipat. Mungkin ini yang namanya Thea. Kok bisa? Kan kalau cowok Theo, kalau cewek jadinya Thea. Doroteo ya juga. Toko Alkitab dong. Repot bahaya. Gitu. Kita sudah kedatangan bincang tamu Iya, sore iya, ini, betul. seorang guru dari sekolah di Kota Batu. Oh, Boleh sebutkan nggak sih, Mem? Boleh kan ya nama sekolahnya? Boleh ya, salah satu guru ya. Boleh perkenalan, silahkan Mem. Gak usah, gak boleh perkenalan, kita yang memperkenalkan. Oh ini. iya, ayo perkenalkan. Tuh. Nama saya Member Riri. Yang dikenalkan yang ini. Iya, Member Riri. Sekarang ngajar SMP ya, Mem, ya? SMP. Sekolah SMP menengah Widyatama pertama ya. SMPK Widyatama. Wah, Mengajar kelas? Saya ngajar kelas 7 dan kelas 9. Oh, 7 dan kelas 9. Satu SMP sama 3 SMP. Bisa lebih sedikit dekat, Mem, dengan mikrofonnya. Ini tenang, bukan mikrofon pelunas hutan. Karena panggilannya Nyanyi dulu bintang dong. kamu ya. Bintang kan jauh di langit kan? Iya. Betul, jauh. Mem, ini kan ngomongin tadi kan kita bahas tentang sekolah online, Mem, gitu ya. Baik sekali kita bahas tentang kelebihan kekurangannya Iya tadi udah sambil Terus, debat nih rasanya tadi iya. Asik Kalau kan? kalau ngobrol sekarang mau ngobrol sama members langsung mengenai sekolah online. Tapi sebelumnya saya mau tanya, Mem, udah ngajar berapa tahun sih? Ngajar secara detail ya. Iya. 17 tahun 17 tatap muka, 17 tahun tatap muka. 17 tahun tatap muka. 6 bulan belajar dari rumah, ngajar dari rumah. Oh, nah Iya. itu ya yang namanya sekolah online yang kita ributin dari tadi. Sekolah daring itu ya, Mem ya. Nggak selalu daring sih ya. Terus? Nggak selalu daring. Jadi sekolah dalam masa pandemi ini kan Iya, ya. betul. Dalam masa pandemi itu kita nggak selalu online, kita nggak selalu daring. Kan kadang kita juga ada. Memang kalau di Batu sih kita kelihatannya kan gini. Batu itu kan cukup maju, semua udah pegang handphonenya udah keren-keren gitu kan ya. Hampir semua di setiap rumah ada laptop. Betul, Tapi betul. ternyata ada sekolah-sekolah yang nggak online. Nah, terus kalau Gimana? online gimana, Mem? Jadi itu namanya luring atau offline. Jadi sekolah offline itu gini nih caranya. Si guru-guru mereka cetak semacam Pembelajaran tugas-tugas gitu tuh ya, mereka sediakan. Kemudian di awal minggu itu orang tua mereka ambil ke sekolah untuk 1 minggu begitu. Kemudian anak-anaknya kerjakan di rumah. Di akhir minggu orang tuanya ngumpulkan, ngambil lagi yang baru. Nah, itu offline. Oh berarti yang datang itu orang tuanya berarti Orang ya? tuanya biasanya karena anak-anak kalau sampai keluyuran bisa ditangkap kan? Oh iya. Terus bahaya juga kan. Nanti katanya ngambil pelajaran, ternyata sudah sampai mana-mana, nah kan? Kayak jalan-jalan di Berarti jam. saya baru tahu ini kalau ternyata sekolah itu ada 2 jenis ya, Mem, ya selama pandemi ini. Ada yang daring, ada yang luring namanya. Jadi ngambil tugas setiap minggu. 1 minggu sekali biasanya, 1 minggu sekali ambil, kumpulkan gitu. Oh, Terus lebih ada berat lagi nggak loh, sih? ada lagi loh. Ada lagi kalau di daerah pedalaman itu yang rumahnya jauh-jauh gitu, nggak mungkin bisa. Itu namanya guling. Guling. Iya, Buat guling. tidur itu memang Jangan maksudnya. lihat saya meskipun saya modelnya mirip, jangan ya. Enggak, itu nggak ke arah sana. Kan tadi Nggak udah ke mau arah udah mau sini. Jangan tatap mata kalian ini ya. Enggak gitu. Itu namanya Apa itu? Apa itu, Mem? guling, ya. Apa itu? Guru keliling. Guru keliling. Oh, gurunya yang keliling ke Gurunya rumah-rumah. keliling ke rumah-rumah, betul. Gurunya yang keliling ke rumah-rumah. Nah, itu ada yang keren tuh. Ada satu guru yang di Jawa Tengah nih ya. Naik turun angkot, datang ke rumahnya anaknya satu-satu, guru SD nih. Wah, keren. Itu guling. Nah, perjuangan kan itu. Betul. Nah,
Karena ya mau bagaimanapun di masa pandemi ini kita nggak boleh mengumpulkan yang namanya murid-murid itu di sekolah ya, Mem. Ya, di sekolah juga nggak boleh, di rumah-rumah juga nggak boleh kan? Maksudnya berkelompok. Harus karena rumahnya deket, kita rumahnya deketan satu ini cuma satu RT, misalkan satu kampung gitu ya. Dikumpulkan, nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Berarti yang guling tadi guru keliling itu berarti Tetap ke ketemu rumah-rumah satu dengan orang. jarak yang nggak deket Nggak juga deket. sebenarnya ya. Iya. Gimana Mem gitu tuh perasaannya sebagai seorang guru harus menghadapi Kondisi cara saat ini. pembelajaran yang baru nih? Iya iya. Nah, Panik ya. Panik. Awal itu panik jelas, kami bingung karena waktu itu kalau boleh kilas balik ya, kalau boleh kilas balik sore-sore itu ya, kita mau doa pelayan kalau nggak salah itu ya, doa pelayan. Hari Minggu ya. Ini di WA grup guru tuh sudah rame. Ini nggak boleh sekolah, nggak boleh masuk gini. Sempat berdebat kan, Loh masa nggak sekolah ditiadakan dan sebagainya. Tapi beneran sampai hari Seninnya itu tidak boleh mendatangkan anak sama sekali. Dan sejak saat itu sampai sekarang nggak ketemu lagi sama murid-murid saya. Kangen gitu ya. Yang saya tahu tuh waktu awal-awal pandemi itu yang sampai turun surat dari Bu Khofifah itu ya, Mem ya, betul ya? ya dari Betul. gubernur waktu itu. Pertama panik ya, Mem ya. Panik kangen sama mereka, tapi akhirnya kan harus mempersiapkan pembelajaran tersebut Betul. untuk siswa harus tetap Ya. apa namanya ya, terus Menggali berjalan kreativitas, gitu. Terus Semuanya harus bagaimana kan ya, tetap harus dihadapi kan. Iya, Ya, betul. betul. Tetap harus dihadapi semuanya. Jadi ya akhirnya kami siapkan pembelajaran untuk 1 minggu waktu itu, satu pertemuan. Jadi setiap guru siapkan 1 pertemuan. 1 pertemuan habis, kita harus diperpanjang lagi. Waduh, berarti kita perlu sistem yang lebih oke gitu. Akhirnya kami susunlah mekanisme yang lebih oke. Nanti cara pemberian tugasnya gini, nanti cara ngumpulkannya gini, nanti cara nilainya begini, begitu dan sebagainya. Langsung kami secara darurat dan Ya, benar. sigap dan Iya, cepat. kurikulum darurat. Iya dong, harus segera ambil langkah. Dan kami mengkomunikasikan yang paling berat ini ya, mengkomunikasikan kepada siswa dan orang tua. tuanya. Lah itu kan ya nggak gampang. Seminggu pertama orang tua mengajar dari rumah, salah ya. Bener. Seminggu pertama orang tuanya ngajar. Awal itu ya masih cantik ya kan orang tuanya. Nah, kalau sekarang Ibunya sudah Berusaha lebih giat maksudnya. Ekstra ya. Iya, Ekstra. intonasi Oke. pertama lembut meningkat sampai menggelegar. Berarti sebenarnya ini sekarang berarti gurunya sebenarnya juga nggak satu ibaratnya ya. Guru Ya, di sekolah betul. juga ngajar, guru di rumah, Rumah orang juga tua juga ngajar. mesti Tapi ini keren ekstra loh aktif itu, juga nih. keren loh. Situasi seperti ini keren, gurunya banyak, ya guru di sekolah, ya ibunya, bapaknya, tantenya, omnya, Kakaknya. semua browsing internet bisa ketemu sama profesor segala. Iya seru-seru. Gurunya Juga ya. banyak. Keuntungan itu buat murid. Tapi kan itu dari sisi guru ya, Mem ya. Terus kalau misalkan dari pengalaman yang sudah Mem dapat ini ya, mungkin lebih dari berapa bulan Mem sekarang? 6 ya, hampir 6 bulan. Gimana sih kisah dari siswanya sendiri harus menghadapi yang namanya pembelajaran online atau daring dan luring itu tadi? nah itu. Iya, kangen jelas pertama ya. Pertamanya kalau di sekolah gitu males gitu denger suara gurunya paling ya. Ah, iya. Tapi waktu Kan jangan oleh sekarang aku aduh, Kan aku jadi murid yang pernah kayak gitu. kangen ya. Masuk Aduh, kantin jadi gitu mereka ya. kangen gitu, bener. Terus mereka aduh enak ketemu langsung, dijelaskannya lebih jelas gitu kan, bisa nanya-nanya. Baru bersyukur kalian. Wah, nggak boleh jahat, nggak boleh Jadi jahat. ya Bersyukur lah. akhirnya mereka punya sebuah karena sekarang sudah ada perbandingan ya. Oh, kalau ada gurunya seperti ini, kalau nggak ada apa? gurunya seperti ini, akhirnya mereka bisa lebih bijak kan. Yang bijak. Ya, Yang bijak. enggak. Iya. Ya, Waduh. banyak. Tapi mungkin di awal-awal gitu murid-murid pada seneng apa enggak sih sebenarnya? Enggak ya. Kayak tadi kan Awalnya Mem seneng. bilang, awalnya kan seneng kan ya. Awalnya seneng. Awalnya seneng. Wah, enggak Betul. sekolah nih gitu kan. Ya bangunnya bisa Awalnya agak seneng. telat tuh. Soalnya 1 hari 1 mata pelajaran kan. Di-share jam 7, jam 9, jam 10 udah selesai. Gitu. Iya, kan kita mikirnya nggak berat tuh. Guru-guru mikirnya alah paling nggak masuk 2 minggu, seminggu gitu kan. Iya. Lah ternyata kok sampai belum masuk. Kita harus ujian. Wah, akhirnya digandakanlah sehari 2 pelajaran. Udah berat tuh. Sudah berat, anak-anak ngerjakan udah sampai jam 2.
Lah pemerintah. Minta seperti biasa. Saya kok kayak ngeluh ya. Sebentar, saya perbaiki intonasi saya ya. Dan Ternyata kebijakan pemerintah juga mulai memperbaiki juga, akhirnya muncul pembelajaran dari TVRI. Oh iya, betul kan ya. Betul, dari televisi keren, aku pernah tahu. Pernah nonton Iya, ya? pernah nonton. Keren. Saya sendiri guru suka nonton. Apalagi yang matematika tuh keren, oke banget. Lah tapi itu tugas tambahan. Iya. Akhirnya sehari 3. Mulailah murid-murid itu yang ngeluh beginilah, ngeluh begitulah orang tuanya. Nah, awalnya seneng. Yang berikutnya ini liburan di rumah kok digangguin sama tugas loh. Kan aneh ya. Itu kan sekolah dari rumah. Bukan liburan di Bukan rumah liburan kan. diganggu tugas. Ini berarti ya. Tapi kalau misalkan di sekolah selama pandemi ini ya Mem ya, apakah jam pelajaran atau jam bersekolahnya itu sama seperti ketika tatap muka dulu? Macam-macam. Jadi itu kebijakan sekolah sih. Kebijakan sekolah. Kalau di sekolah yang ada di Malang itu ya sesuai aja jam segini ganti, jam segini ganti. Tapi ada yang sehari 1, sehari 2. Jadi kebijakan sekolah masing-masing yang jelas di akhir semester nanti semua pembelajaran itu sudah disampaikan semua apa tuh namanya ya. Pendidik dalam tingkat darurat ya. Iya, tingkat darurat. Dalam tingkat saat darurat. ini. Tapi kalau dari member sendiri gitu ya, masih ada nggak sih Mem kayak harus ada RPP dan sebagainya untuk rencana pembelajaran masih jalan? Untuk gurunya ya. Masih jalan. Masih ada dan masih harus sesuai jalan sesuai itu. Kami tetap harus membuat. Wow, berarti ini apa namanya? Dan itu kenapa? Tiba-tiba nafas saya berat. Teringat ya. Ya kalau Teringat dan sobat, terngiang-ngiang. ya sobat Alre perlu tahu kalau dari sisi guru sendiri, guru sendiri tidak langsung serta merta menganggap ini suatu apa namanya, suatu hikmah yang wah saya bisa sedikit apa ya. Bernafas lega. Karena guru, setahu saya karena memang saya dulu pernah saya sekolah guru Pengenyam pendidikan ya. Guru juga. Nah, itu harus menyiapkan namanya rencana pembelajaran gitu ya. Setiap pertemuan itu harus ngapain dan ternyata di dalam kondisi pandemi saat ini guru itu tetap dituntut sesuai dengan apa yang namanya pekerjaannya, harus buat RPP, harus menyiapkan bahan ajar buat siswanya masing-masing dan memang ya teman-teman sobat LR harus guruku juga berjerih lelah. Iya, selain juga mengajar murid, dia juga punya tanggung jawab sendiri di pekerjaannya sebagai seorang guru itu tadi ya istilahnya ya. Apalagi kalau kita ngomongin kembali lagi Mem, ada namanya pendidikan karakter atau apa ya, penilaian sikap mungkin ya. Penilaian sikap. Kalau saat ini gimana? Dilihat dari sisi apa? Dari segi apa? Gini. Kalau balik ke rencana pembelajaran ya, kalau rencana pembelajaran itu akan menolong Bapak Ibu guru itu untuk dalam kondisi yang seminim ini tetap harus capai target. Jadi ini kalau saya sering ngomong sama anak-anak saya, kalian tuh anak-anak hebat luar biasa. Jadi kalau misalnya dalam kondisi biasa mereka pelajari satu bab itu ya, satu bab itu dalam 5 pertemuan, 6 pertemuan, itu artinya sekitar 12 jam pelajaran. Lah kalau sekarang dalam 2 jam pelajaran harus satu bab 80 menit itu mereka harus selesai satu bab, ngerjakan tugas, pertemuan berikutnya ulangan. Apa nggak hebat mereka? Wah, kasih tepuk tangan dulu loh gue. Teman-teman Adik-adik kalian itu luar keren biasa mereka ya. Luar biasa. Tapi kalau misalkan dari pengalamannya Mem sendiri ya, metode pembelajaran apa sih yang sudah Mem pakai selama masa pandemi ini? Nah, itu berkaitan dengan karena keterbatasan kami dengan waktu ya kan, seperti yang dikatakan Putra tadi, belum lagi nilai karakternya 2 jam suruh nilai karakter. Terus gimana? Jadi metodenya harus benar-benar dipikirkan. Jadi kalau kami di sekolah itu kan sekarang tuh banyak ya, ada Zoom, ada Google Meet, mau pakai apa? Itu ada Google Classroom. Nah, kalau di tempat saya pakainya Google Classroom kan. Terus nanti setiap jam 9 sampai jam 10 kita Google Meet. Jadi ketemu tuh dengan mukanya mereka, buka aja gitu ya. Ketemu sama, dan mereka tetap seragam loh. Oh iya, maaf Mem. Yang kayak gini ya, yang gini. Berarti aku tadi ngomong salah ya, maaf. Mereka berseragam itu ya. dari dinas kami tetap harus berseragam atasnya. Bawahnya seragam juga. Bawahnya tuh di rumah. sama baby doll.
Nah, gitu gitu. ya. Jadi kalau metodenya ini, jadi kalau sekarang sudah ada Google Meet, ada Zoom, lumayan kita bisa diskusi kan. Jadi guru ceramah, terus dikasih waktu untuk diskusi, ngobrol, terus sempat juga kita kolaborasi. Pernah nggak kalian ngalami? Gimana itu kolaborasi? Online kan, tapi kolaborasi. Ada 2 guru maksudnya? Enggak, jadi sama siswa gitu kita share satu ini pekerjaan, terus kita kerjakan bareng-bareng gitu cepet-cepetan. Kuis bareng waktu kita Google Meet. Bisa. Nah, sekarang udah canggih. Kalian tahun berapa sih? Saya dulu Biasanya punya saya yang HP ditanya kayak kelas. gitu. Demikian saya sudah Biasanya saya acara yang kita. ditanya kayak gitu. Oh ya. Iya, sebelum ditanya saya nanya duluan. Oh iya. Kalian jadi murid tahun berapa? Oh iya. Saya Nah, sekarang bisa kolaborasi sama siswanya. Ih, keren ya. Mereka juga keren-keren ya berarti. Keren. Berarti murid juga keren, guru pun juga keren menurut saya ya. Ya Karena harus keren dong. guru dituntut untuk istilahnya melek teknologi lah ya. Ya, apalagi di dalam kondisi pandemi Lah, ya saat itu. ini, mereka murid akhirnya harus melek teknologi, orang tua akhirnya pemikirannya juga terbuka dengan teknologi. Kalau nggak gitu diakalin. Nah, apalagi kan? guru harus makin lebih maju, lebih pinter kayak gitu. Mungkin kalau anak-anak mengolah gitu. seusia kita mungkin udah melek banget ya kan. Soal teknologi udah ngelupas banget ya mungkin. Iya, kalian itu ya generasi adik-adik kalian itu tambah ngeri kalau urusan sama Hebat teknologi. ya. Wih. Nah, itu kalau gurunya nggak belajar bisa diakal-akali, nggak karu-karuan. Iya. Oh, ini bukan maksudnya bukan diakali ya. Kami jadi strateginya siswa tidak bisa kami temukan begitu. Tolong ya. Mudah Bahasanya termanipulasi. lebih halus ya. Mudah termanipulasi. Lebih halus ya. Iya, benar, Lebih halus benar. ya. Sukses berarti saya. Iya. Oke, itu aja Mem mungkin ngobrol kita bagaimana kondisi guru saat Zaman ini, sekarang. terus murid-murid saat ini ternyata mereka juga akhirnya bisa semakin maju ya gitu ya. betul. Dia. Terus terakhir nih Mem, mungkin harapan apa sih buat murid-muridnya Mem gitu? Oke, gini ya. Waduh, kalau kesan pesan ini bisa satu episode sendiri. Episode Nggak boleh ya, jangan. nggak boleh ya bersambung, nggak boleh ya. Jadi begini. Oh, minta bersambung. Oh iya. Kita undang lagi. Baik. Kita Jadi ya jadwalkan. begini ya pesannya. Pesannya. Saya akan ringkas di dalam 5 kalimat ya. 5 Iya. kalimat. Pandemi ini bukan duka kalian saja. Bukan perjuangan siswa saja. Tapi perjuangan kita semua. Jangan sampai pandemi ini menghancurkan cita-cita kita. Setuju ya? Setuju. Yang sudah punya perencanaan berbagai macam, jangan biarkan pandemi menghancurkan cita-cita kita. Jadi ketika kita belajar, mari kita lihat sekeliling kita. Orang-orang yang nggak beruntung, nggak bisa belajar sekolah. Ya. Kita lihat orang tua kita yang rela pakai HP kentang tadi ya kan. HP jadul tanpa kuota internet. Asal anaknya dapat yang canggih, ngalami loh mereka. Ngalami yang namanya kebutuhan itu digeser untuk pembelajaran online. Dan itu perjuangan kita semua. Jadi kalau misalnya di Pengkhotbah 9 ayat 10 itu dikatakan gini, segala sesuatu yang ditemukan tanganmu untuk dikerjakan, lakukan itu dengan sekuat tenagamu. Apa artinya? Lah kalau memang kondisinya seperti ini, kita mau apa? Mau ngeluh? Mau ngeyel. Mau ngeyel? Nolak? Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah ya sudah kita akan lakukan yang terbaik. Terus kalau teman-teman ingat soal perumpamaan tentang penabur itu ya, ada yang benih tertabur di pinggir jalan, di batu-batu, ada yang ya kan, ada yang satunya lagi di tengah semak duri, nah, dan yang satunya di tanah yang baik. Itu kan seperti kondisi kita. Mau efektif enggaknya pembelajaran dari rumah, itu tergantung benar-benar yang paling penting dari sikap hati kita, sikap hati orang tua, guru, gimana responnya. Itulah yang selalu mungkin saya pengen sekali anak-anak, ayo mari kita ubah sikap hati kita dengan baik supaya pembelajaran itu tetap bisa efektif. Dan kalian tahu nggak, saya boleh titip salam enggak ya? Oh, boleh. Untuk pejuang-pejuang Apa itu? pembelajar dari rumah. Iya, pembelajar Tenaga dari pendidik. rumah. Bisa tenaga pendidik, bisa guru-guru luar Bisa biasa orang kan. tua, murid. Iya, situasi ini ternyata membangkitkan sebuah kemurahan hati. Jadi banyak orang yang mulai berbagi untuk teknologi. Jadi kalau guru-guru nggak boleh gagap teknologi ya. Sekarang banyak pelatihan tuh sampai suami saya bilang begini,
sik maneh gitu ya. Sik maneh melo gitu ya. Ikuti pembelajaran apa namanya? Seminar. Kenapa? Karena ada begitu banyak terbuka kesempatan, tinggal kita daftar terus kita ngikut dari rumah dan belajar. Itu kemurahan hati. Terus ada lagi satu lembaga, saya boleh sebutkan ya, namanya Lembaga Kupuku sama IGCN. Lembaga ini mentraining guru-guru teknologi namanya Google Suite for Education, kalian pernah dengar ya? Itu dari sekolah-sekolah kecil mereka latih dari bulan April sampai hari ini, mereka dampingi sampai berapa tahun ke depan, dilihat kinerjanya. Hampir setiap hari itu ada postingan YouTube baru supaya kami boleh belajar. Ya, dan dibiayai. Itu kita cuma bayar sekitar 20%-nya biaya dan itu membangkitkan kemurahan hati. Jadi anak-anak Indonesia, wake up begitu ya, maksudnya ayo berjuang. Ayo berjuang, guru-guru juga berjuang, semua berjuang. Luar biasa banget bincang cabung kita hari ini. Karena yang merasakan perjuangan itu bukan teman-teman saja yang sekolah online, tapi gurunya juga, orang tua juga, dan banyak pihak lain yang juga sama-sama berjuang sama-sama berjuang di sama-sama kondisi berjuang dong saat kalau gitu ini. ya. Di kondisi kedaruratan kayak gini nih. Betul, terima kasih banyak Ibu Riri. Ya, Ibu Guru Riri gitu ya. Iya, kalau gini jadi langsung meningkat 20 tahun kalau dipanggil ibu begini ya. Karena saya mendengarkan tadi jadi kerasa banget sosok gurunya gitu. Oh iya, terasa ya. Murid yang baik kan. Luar biasa. Dapat kuku siap Senin. Luar biasa sekali kan Sobat LRI, hari ini kita mendengar langsung, belajar langsung, dan kita tahu pengalaman yang menjadi guru seperti apa, dan ini kita sampaikan juga perjuangan kalian tuh tidak ada yang sia-sia. Terus lanjutkan, terus berjuang. Terus berjuang sampai kalian mencapai cita-cita kalian inginkan. Terus libatkan Tuhan dalam setiap apa yang boleh kalian kerjakan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan berkati. Waktu yang sudah diluangkan memberkati kita semua, bukan hanya yang di studio tapi juga buat teman-teman. Nah, kita akan kembali lagi ya. Nih, ada apa nih? Kita tunggu aja. Tunggu aja deh, jangan kemana-mana, tetap di Elohim Radio. Kembali lagi di Elohim Radio, Radio Region 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Wah, kita ada di sesi apa ya? Bareng-bareng aja ya. Kita 1, 2, 3. lagi ada di sesi LRI Music Chat. Menemani sore hari kalian yang ceria pastinya ya sore hari ini. Aduh, kita kedatangan bintang tamu, adalah artis Korea. Halo. Kalian berdua maksudnya. Annyeonghaseyo. Jongkook dan Jimin ya. Apa namanya? Jimin sama Jongkook. Oh, Jongkook. Oke. Namanya Jimin atau Juli? Enggak. Bagaimana? Jungkook Jungkook. Masuk di segmen musik chat ini, dari Korea mau membawakan lagu apa nih buat kita semua? Dari Korea deh. Lagu Jepang lagunya apa ya? Kalau Jess itu pakai bahasa Jepang. Burung Patuman. Bung Puyuh. Malaysia itu. Kita lagi nggak belajar bahasa Indonesia karena kita membawakan sebuah lagu di musik chat ini. Lagu apa tuh Mas Teo? Lagi hits minggu ini. Lagu yang paling hits minggu ini kita pilih. Kocok. Iya. Dan kita pilih ada satu lagu, yaitu Berkat Kemurahan-Mu. Oh, lagu Berkat Kemurahan-Mu. Waduh, cocok banget ya dengan tema kita hari ini Dengan kondisi seperti ini. Berkat yang luar biasa dari Tuhan masih ada buat kita. Betul sekali. Berkat Kemurahan-Mu. Gimana sih tuh refnya? Nyanyi bareng-bareng ya. Refnya ya. Refnya ya. Boleh nyanyi? Oh boleh. Boleh. Boleh nyanyi. Boleh. Aku kali suara 1, 2, 3. Aku nggak ada suara ya. 1, 2, 3. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Yang di rumah ikut juga. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Wow.
Ada pengalaman apa sih Di? Wah, luar biasa sih kalau kita dengerin lagu ini ya. Apalagi kalau misalkan kita ini, saya boleh cerita ya. Iya, Iya, cerita. Waktu di kos gitu kan, waktu waduh ini istirahat gitu kan, mikirin kerjaan banyak. Apalagi kondisi kayak gini. Wah, target tidak tercapai. Target nggak kecapai, capek kerja gitu kan ya. Sampai gosong ya. Iya. Tapi kita masih merasakan Ya, gitu merasakan betapa Tuhan tuh baik buat kita ya kan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Maksudnya ketika kita tuh misalkan kita ini ada dalam kita menjalani hidup sesulit apapun, terus kemudian kita misalkan nih lagi galau, misalkan lagi terpuruk apapun, Tuhan tetap hiasi kehidupan kita. Ada berkat kemurahan Tuhan sampai hari ini boleh Sampai dirasakan saat ini oleh boleh kita rasakan. anak-anak Amin. Tuhan ya. Amin. Sama juga ya Kak Jongkwo tadi sama sama ya. Sama. Karena Apalagi di kondisi, sekolah saat ini ya. Iya, kondisi yang nggak pasti juga, semuanya serba ketidakpastian, dilingkupi dengan ketakutan. Keterbatasan. Dan juga ini seperti dalam lembah kekelaman. Iya benar. Tetapi Tuhan tetap merancangkan masa depan kita penuh dengan harapan. Amin. Harus tetap semangat dong. Iya. Mateo, semangat dong tetap Elohim. Teman-teman Elre, sobat Elre. Sobat Elre. Berapa minggu sih nggak siaran? Berarti masih banyak ya. Waduh luar biasa sekali. Betul. Berkat Tuhan buat kita semua di Betul. musik chat hari ini. Ya, benar banget. Musiknya masih ini riuh ya, masih belum. Iya. Ini Masih ajeb-ajeb nih Ini ini ya. ini 3/4 ini. Oh, 3/4. Ketukannya ya. Iya. Lagu nasional kita ini. Bukan sekarang Mars ya ini, bukan ya. Bukan ya. Tapi yang pastinya Sobat Elre di rumah kan juga pasti merasakan yang namanya berkat kemurahan dari Tuhan Iya, ya. betul. Makanya kita membawakan musik chat hari ini. Kita rekomendasikan nih ya. Kita share pengalaman yang kita punya buat teman-teman semuanya dari judul lagu Berkat Kemurahanmu ini. Mungkin minggu ini setiap hari bisa dengerin lagu Iya, ini. Setelah kita dengerin apa namanya itu renungan harian. Iya. Setiap pagi. Tuh, wah, berkat Tuhan masih ada buat kita semua. Amin. Dan kita juga punya teman-teman yang masih sampai hari ini juga merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Ini nih, kita mau punya video, kita ngobrol sama Sobat Elre. Nah, mereka masih sekolah, mereka masih kuliah, mereka merasakan sekolah masih online, luring dan sebagainya tadi itu dengan kondisi saat ini terbatas saat ini. Gimana sih cerita mereka? Kalau tadi cerita gurunya. Kalau tadi kan versi guru nih. Nah. Ini versi muridnya nih. Versi yang kuliah dan Tapi sekolah aku nih. gak bisa wawancari kayak Kak Theo sama Kak Yeni. Oh ya, kita berangkat sekarang ya? Berangkat sekarang aja ya. Berangkat Ngobrol sekarang. sama mereka. Iya. Iya, Mau pulang ke Korea sekarang? Enggak kan? Enggak. Yuk. Yuk, kita mau ngobrol sama mereka. Lihat liputannya sebentar lagi nih. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Elohim Radio. Halo teman-teman semuanya, kita sudah ada di dunia lain ini ya. Kita di dunia bersama Cece Abigail, perwakilan dari kelas 8 ya SMP. Dan juga sudah bergabung dengan kita ada Akta nih, perwakilan dari anak kuliahan baru nih, ya nggak Ta? Iya, baru. Mantap. Jadi kita membahas apa ini sore hari ini Mas Theo? Kali ini kita akan membahas mengenai apa yang teman-teman kita ini banyak yang menjalankan kegiatannya, yaitu sekolah online. Wah, sekolah online. Dimulai dari siapa ini berarti? Dari yang cewek sendiri, yaitu Evi. Iya, dari yang muda dulu. Cece Evi boleh silahkan. Suka dukanya apa? Suka duka sekolah online itu sukanya itu nggak harus bangun pagi, kadang harus bangun jam 6, jam 7. Terus waktu buat melakukan hobi itu lebih banyak. Terus kalau biasanya nugas itu bisa sambil nyemil, sambil makan, sambil dengerin musik. Ya, terus dukanya kadang sinyalnya hilang, terus HP-nya lemot, link aplikasinya bermasalah, terus tugasnya banyak. Ya udah sih itu aja. Sekolah online ya.
Kalau misalkan CCEB ini lebih suka sekolah yang tatap muka di sekolah apa sekolah online kayak gini? Sekolah tatap muka. Sekolah tatap muka ya? Kalau sekarang jawabnya gitu ya. Coba kalau pas awal-awal dulu. Ya, sekolah online. Kalau sekolah online yang jadi awalan ya. Kalau Akta, nah sekarang pindah kita ke narsum berikutnya. Ya apa ya, suka dukai sekolah online itu apa ya, sukai pertama ya kita nggak harus bangun pagi, terus misalnya kita bangun kesiangan gitu, sinyal apa alasannya ada, Pak sinyalnya di sini ya, itu aplikasinya Pak, itu alasannya ada. Terus kalau sukai lagi itu ya mengerjakan tugas sambil dengerin lagu, sambil makan, sambil nyemil, sambil tidur, itu bisa. Asalkan kan ngumpulkannya tepat waktu. Tepat waktu, ya. Tapi kalau dukanya itu apa ya? Dukanya itu pertama tugasnya banyak banget. Tugasnya kayak enggak apa ya? Ya tiba-tiba datang gitu aja. Terus kalau pas diterangin kalau ada meeting sama gurunya itu ya nerangin ya apa adanya gitu, nggak ada improvisasi pertanyaan apa gitu, nggak ada, anggapnya paham padahal kan ya gimana gitu. Terus bebannya kayak ditanggung sendiri, jadi kayak kan kalau misalnya dapat tugas ya kalau tugas banyak itu kan tergantung juga kita nih kan di offline sama online juga sama-sama dapat tugas. Tapi kalau sekolah tatap muka itu kita kayak bisa berbagi itu loh sama temen nih. Jadi kayak ya ditanggung bareng, rasanya kayak ditanggung bareng, tugas sebanyak itu rasanya ditanggung bareng. Soalnya bareng-bareng pas ngerjakan tugas. Kalau gini kan sendiri gitu kan. Nah, kayak media sosial itu kayak nggak bisa mewakili keberadaan teman-teman kita. Tapi kan Akta ini sekarang masuk di masa transisi ya. Beda kayak kalau misalkan Abigail itu kan memang dia sudah kelas 8, artinya sudah ada di sekolah itu. Nah, sekarang Akta itu kan transisi dari SMA ke kuliah dan sekarang lagi masa pandemi. Apa sih kira-kira duka ataupun mungkin juga suka yang dialami sama Akta selama masa transisi ini dan pengalaman barunya nih? Kalau misalnya pertama itu ada beberapa sekolah yang tutup, contohnya STAN itu juga tutup. Itu tujuan saya pertama kali. Jadi pertama kali itu saya gagal di SNMPTN. SNMPTN itu pakai nilai rapot, itu gagal. Terus pas SBM juga itu pakai tes juga gagal juga. Nah terus sebelumnya itu malah aku mempersiapkan beberapa bulan, 2-3 bulan full buat STAN. Nah karena pandemi ini tutup, jadi les, ngabisin beberapa buku itu ternyata STAN-nya tutup. Tapi nggak apa-apa pertama. Terus kemudian pindah haluan dari STAN ke STIS. Tapi di STIS juga gagal juga. Jadi ya udah ya akhirnya ke Majung, ke universitas swasta. Luar biasa ya pengalamannya anak-anak di zaman pandemi. Iya, kasihan gitu kan. Tapi kangen nggak sih kita, pengen nggak sih terus di sekolah online maupun pembelajaran online kalau dari teman-teman ini? Menurut aku sih pengen cepet-cepet sekolah offline, pengen cepet-cepet ketemu sama guru biar paling enggak guru itu bisa menjamin materinya itu masuk ke murid-murid gitu loh. Oh gitu. Kalau Cici Ebi? Iya sama. Biar cepet-cepet temu temen, tugasnya nggak banyak-banyak. Oh gitu, ya ampun. Luar biasa ya kisah-kisah teman-teman kita ya. Iya. Wah. Ada yang kangen, Terima kasih loh ada yang sebelumnya. pengen ketemu, kan Iya, benar-benar. Tetap iblisnya itu tetap ada ya. Kan kita bisa menang apa enggak melawan rasa malas.
Iya, benar itu yang harus dilawan ya. Tapi terima kasih sebelumnya buat Akbar dan juga Epi yang sudah berbagi kisah sama kita ya sore hari ini. Kak. Ya. Ya udah teman-teman. Mas Teo mau kasih pantun kayaknya ya. Loh, nanti aja dong pantunnya kembali ke studio. Oh, nanti aja. Oh gitu. Oke. Terima kasih ya. Semoga tetap semangat kuliahnya, semangat sekolahnya. Semoga tugasnya semakin berkurang ya. Semakin berkurang. Ya. Amin. Sampai jumpa lagi. Kembali lagi di Elohim Radio, El Radio Regen 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Wow. Celik gitu ya, kira-kira aku udah sampai sini lagi gitu loh. Kan udah selesai ngobrol-ngobrolnya. Padahal barusan tak gonceng juga, ke sini juga. Udah sampai sini ya. Iya juga ya. Ya nggak terasa ya kita udah di akhir episode. Udah di segmen terakhir kita segmen ya. terakhir nih ya. Wah, bahasan kita banyak banget hari ini ya. Nah, banyak tentang sekolah online, tentang kelebihannya, kekurangannya, terus bagaimana pandangan dari guru. Betul. Terus kita dengerin juga dari teman-teman. Iya, terus ternyata mereka semangatnya luar biasa ya. Harus semakin semangat. Tetap semangat, terus kejar cita-cita kalian tingginya langit. Udah. Dari tinggi kasih. Masih. Terus ada lagu yang berkat kemurahanmu yang luar biasa. Dan sore hari ini ada satu kisah nih. Tadi kalau Mem Riz tadi ada kisah yang mengenai apa namanya? Hati apa ya? Kita harus punya tanah hati yang baik untuk menerima setiap pembelajaran, bukan hanya firman. Kisah penabur tadi yang Mem bawakan ya. Bukan hanya tentang apa namanya firman juga, tapi juga pembelajaran kita waktu di sekolah juga harus punya hati yang baik gitu. Ada satu kisah ini di Daniel 6 ayat 1 sampai 28. Waktu itu Daniel harus dibawa ke dalam gua singa. Nah, di dalam kondisi seperti itu Daniel nggak menyerah dan dia tetap bertahan. Bagaimana caranya dia tetap dia tidak mau mau tetap bertahan. Menyerah gitu ya, atau dia mau menyerah, mau tetap bertahan bahwa Tuhan akan menolong saya, akan Tuhan memelihara saya meskipun waktu itu kondisinya di dalam gua singa itu bukan kucing di situ, tapi singa beneran gitu loh. Tapi pertolongan Tuhan luar biasa buat Daniel, dia tidak gentar, dia benar-benar berserah kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan benar-benar menyelamatkan Daniel. Pasti sampai hari ini teman-teman mengalami yang namanya tekanan dari terus sekolah, dari mungkin akhirnya depresi menghadapi seolah di depan kita gitu mungkin ya. Saya buka laptop itu, aduh ini singa banget, ini mau menerkam aku gitu. Singa banget. Dia mau, waduh ini mau habisin aku, bentar lagi pasti ada tugas bla 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 bla. Tapi di kondisi seperti itu teman-teman gak boleh menyerah. Awali setiap apa yang kita kerjakan dengan doa, terus berharap kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong kalian. Betul. Tuhan nanti akan menolong keluar dari gua singa itu. Terkadang kita juga mikir nih ya, waduh dalam situasi-situasi kayak gini, kalau misalnya kita tahu Daniel tadi juga sebenarnya pasti yang takut juga ada. Khawatir apalagi ya kan. Ya, seperti kita nih sekarang dalam kondisi seperti ini. Kita tuh bingung, khawatir kapan nih Covid selesai ya kan. Kapan kita bisa sekolah offline, tatap muka gitu kan. Tapi kita perlu ingat teman-teman, kalau di Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ngomong kayak gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bukan cuma itu aja, tapi juga Tuhan ngomong kalau misalkan segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia, ya kan, yang memberi kekuatan kepadaku. Oke lah, kita sekarang mungkin sedang ada dalam fase yang kalau misalkan ada bukit berarti ada jurang, ya kan? Ada yang kelam gitu seperti kan. yang sampaikan oleh Theo tadi ya. Tapi yuk lah kita ingat aja, kita tetap yakini dan percaya bahwa semua hal itu dapat kita kerjakan bersama karena Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Amin. Nah, aku setuju banget sih sama Mas Adi juga. Karena kekuatan juga kan ya. Seperti di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Wah, menguatkan sekali ya Theo Betul. yang masih sekolah, Yang masih sekolah. masih kuliah. Iya, kuat saya. Iya, harus kuat ya. Iya. Itu pencobaan yang biasa gitu ya. Kita harus semangat. Gitu. Semangat. Wah. Nah, kesan penutup mungkin sebagai seorang mahasiswa yang masih menjalankannya ya. Iya. Iya sih. Karena saya aja ya yang online. Iya, benar juga sih. Tapi iya sih, sekolah online itu bukanlah suatu percobaan buat kita. Atau masalah baru buat Iya, kita. bukan masalah baru buat kita dan itu memang harus kita hadapi dan itu bukan sebuah beban tapi itu adalah solusi baru buat kita. Dalam kondisi saat ini. Waduh. Quotes-nya ya, kadang agak bener. Tapi bener enggak. Bener lah. Betul, karena setiap harinya juga pastinya teman-teman kalau misalkan lihat di link elohim.id, kita juga bisa melihat renungan di situ. Bisa yang renungan umum, renungan buat pemuda remaja dan juga teman-teman anak-anak tuh juga pasti ada renungannya. Kita semakin dikuatkan setiap hari Betul. dengan firman-firman Tuhan yang terus mengisi kehidupan kita untuk membuat kita semakin bertumbuh. Iya. Ada apa ya? Loh, kok ada apa? Kan tetap besok iya. besok kita itu ada ibadah tatap muka. Oh. Di gedung GPD Elohim jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Kalau bisa datang lebih awal untuk mempersiapkan diri karena memang ada protokol kesehatan yang harus diterapkan di situ. Tapi buat teman-teman ataupun juga rekan-rekan sobat-sobat Elohim Radio nih, kalau misalkan masih mau ibadah di rumah, masih bisa kok ya, jam 7 pagi di channel YouTube Elohim Ministry, kita ibadah online bareng. Dan juga jam 8.15 masih ada Sunday Funday untuk anak-anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu itu nggak hanya anak kecil loh ya. Iya. Anak sekolah minggu itu dengar-dengaran ya? Iya. Takut orang tua terlebih Tuhan. Nah, itulah tandanya anak yang manis. Iya, mengakhiri segmen pada sore hari ini. Kita akan tutup ya sekolah online kita pada sore hari ini. Karena kita akan ketemu lagi di minggu depan pastinya. Di hari Sabtu jam 4:30 sore tetap di channel YouTube-nya Elohim Ministry. Di Elohim Radio. El Radio Region 3.16 FM. Reaching Soul for the Kingdom.